Kita ketahui bahwa kita punya pendanaan dari BPDKS untuk petani sawit kita, terutama untuk lima kegiatan besar ya kelihatannya: peremajaan, sarana prasarana, kemudian penelitian, riset ya, penelitian, kemudian yang lain, pendidikan dan lain-lain. Itu saya kira cukup besar dananya dan harus betul-betul dimanfaatkan oleh petani. Salah satunya PSR, saya kira ini menjadi masalah utama daripada petani kita, karena syarat utama petani bisa mendapatkan PSR adalah legalitas tanah. Salah satunya tidak tumpang tindih dengan perizinan lain. Saya kira ini perlu diperhatikan nih para yang peserta dari webinar ini. Harus ada surat dari Badan Pertanahan Nasional setempat yang menyatakan bahwa kebun petani kalau tidak berada dalam HGU, izin pertambangan dan lain-lain. Ini syarat-syaratnya. Petani kesulitan saya kira ini karena mengusahakan sendirinya mereka belum paham betul kelihatannya. Karena itu kita harapkan kolaborasi antara pemerintah, baik Pemda, Dirjen Bun dan Kementerian ATR/BPN sangat penting untuk mempermudah untuk mendapatkan surat ini. Tapi kalau kebun itu ada di area perizinan lain, harus dicari jalan keluarnya. Apakah itu di enclave atau yang lain sebagainya, untuk lahan petani yang harus clear and clean. Ini yang masalah utama juga adalah kawasan hutan, berada di kawasan hutan. Kebetulan nih anggota kita yang terhormat Pak Panggah nih, ini membawahi Komisi 4, membawahi kehutanan ya. Saya membawahi kehutanan, mitranya ke kehutanan KLHK. Tolong Pak Panggah ini, saya kira ini perlu didesak oleh ke KLHK untuk supaya memudahkanlah untuk melepaskan kawasan hutan. Saya kira kemarin waktu webinar kemarin terlalu rumit Pak Panggah ini. Rumit sekali itunya, proses prosedurnya terlalu panjang. Saya kira petani tidak memahami itu masalah itu, sehingga mungkin dipermudah lah Pak Panggah. Ini dari permintaan dari petani ya, atas suara petani ini. Ini merupakan satu terobosan saya kira adanya BPDKS ini. Sebenarnya ide dasarnya ini adalah tadinya bagaimana kita memperluas pasar, tidak tergantung pada Eropa Barat saja. Nah, tentu saja apa ini yang paling bisa menyerap banyak dan kemudian bisa secara signifikan mempengaruhi harga pasar atau serapan pasar. Itu dalam pemikiran kita waktu itu ya di biodiesel loh, yang bisa masif untuk bisa menyerap kelebihan produksi CPO itu dalam bentuk B20 waktu itu. BPDPKS dengan perluasan pasar dalam negeri dalam bentuk biodiesel ini terhadap harga. Nah, tentu saja kemudian karena BPDPKS ini menggunakan undang-undang, yaitu undang-undang perkebunan tadi disebutkan, maka tentu ini memang harus memberikan dampak terhadap petani. Itu satu, untuk pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan dan atau sarana prasarana perkebunan, peremajaan sawit rakyat, dukungan kebijaksanaan mandatori biodiesel 30%, promosi dan kemitraan, pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan kelapa sawit hulu hilir, serta penyediaan sarana dan prasarana yang tentu saja ini cakupannya sangat luas. Oleh karena itu dikatakan oleh Pak Duka Masa tadi, izin berkebun harus mulai jemput bola Pak. Artinya harus berusaha aktif mendebatkan by name, by address kaitannya dengan pekebun yang berada di kawasan hutan. Kan gitu Pak. Penyelesaian di kawasan hutan menjadi prioritas kita dan menjadi semua keberpihakan untuk membantu petani. Demikian Pak Gamal ya. MOU dengan BPDKS kaitannya adalah bagaimana sawit-sawit rakyat yang dimiliki oleh masyarakat itu dapat kita berikan sertifikat juga. Karena ini merupakan bagian dari program bagaimana peremajaan sawit rakyat juga dikuatkan dengan sertifikat yang kita terbitkan.
Jadi kita membuat MOU tahun 2020 ya terkait dengan kesepakatan persemakatan antara BPDKS dan BPN. Salah satunya adalah bagaimana BPDKS menyampaikan data peserta calon CPCL PSR ini ke kita, kemudian kita juga dapat mengakses data-data yang ada di PSR online yang BPDKS. Saya juga selalu koordinasi sekarang dengan Dinas Perkebunan, dengan BPDKS ini bagaimana proses untuk mengalokasikan anggaran dan menunjuk di mana saja lokasi-lokasi yang akan kita sertifikat. Jadi kita minta PCL-nya, ya calon peserta, kemudian calon lokasinya itu di mana, sehingga kita bisa lebih cepat untuk melakukan pensertifikatan. Jadi dari 16 provinsi yang kita lakukan kemarin, itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 yang sesuai dengan target yang kita tetapkan. Ya, sisanya di bawah 50% dan bahkan ada 5 provinsi yang tidak menghasilkan produk. BPDKS dengan dinas di daerah bisa menetapkan alokasi tanah-tanah atau peserta dan lokasinya itu clear. Ini mungkin akan mempercepat proses pensertifikatan. Karena kita juga sangat perlu untuk mendata ini supaya tidak ada konflik di kemudian hari. Untuk BPN dengan aturan yang baru, ini sepertinya di BPN daerah ini mengambil kesempatan. Yang diminta oleh tim PSR itu cuma surat rekomendasi bahwa tidak tumpang tindih dengan HGU dari PPN yang di daerah di tempat kami khususnya. Banyak permintaan-permintaan yang tidak bisa kami penuhi. Nah, ini salah satu yang menghambat. Kemudian perlu saya sampaikan informasi bahwa ada 2 desa yang mengajukan PSR, ternyata desa mereka itu hampir 100% masuk di HGU perusahaan. Nah, sehingga mereka tidak bisa mengajukan PSR. Padahal mereka ingin mengganti tanaman-tanaman mereka yang mereka tanam dulu itu tidak jelas sumber benihnya. Ada 2 desa itu setelah mereka perlihatkan ke saya hasil telahan BPN, ternyata hampir 100%, 99% sekian itu masuk HGU, termasuk kantor desanya sendiri. Nah, ini mohon dari pihak pertanahan bagaimana solusinya dengan pemerintah daerah supaya hak petani sawit ini bisa mereka ambil. Jangan sampai mereka ingin meremajakan kebunnya, ingin menikmati juga dana hibah itu untuk mengganti tanaman mereka dengan yang unggul terhambat gara-gara sampai ke kantor desa mereka masuk dalam HGU. Ini agak aneh ini di Pasir ini. Artinya bahwa para pekebun dimungkinkan sepanjang ada persetujuan atau rekomtek dari Dijen Perkebunan gitu Pak ya. Yang itu kunci sukses benih sebagai kunci sukses untuk PSR Pak ya, Bapak ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Benih unggul kunci sukses peningkatan produktivitas peremajaan sawit. Ini luar biasa menarik judulnya, dan tentu kita harus sepakat bahwa memang peran benih ini memang sangat penting, walaupun mungkin dari segi biaya atau persentase biaya benih di dalam biaya usaha tani perkebunan sawit mungkin tidak seberapa, mungkin 6 atau 7% saja. Tetapi meskipun kecil, tapi peranannya sangat menentukan. Jadi awal dari kehidupan perkebunan kita tentu diawali dengan diawali dengan benih. Dilihat dari target, asumsi saya jika itu target 180.000 hektar per tahun itu bisa kita realisasikan, maka kebutuhan benih siap
tanam itu sekitar hampir 26 juta per tahun. Bahwa pentingnya benih yang baik dan benar adalah modal dasar dari untuk keberhasilan dari perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Kita juga ada keterbatasan di fungsional PPT kita, Pak, dan ini juga tentu perlu dukungan juga ini dari semua begitu, Pak, untuk kita dorong. Salah satu, jadi saya pikir pengawasan juga yang mungkin ke depan ini juga harus semakin kita tingkatkan, Pak. Sudah ada beberapa kebun petani yang mendapatkan alokasi untuk kegiatan peremajaan, dan itu pun untuk 2 tahun belum bisa dilihat hasil dari kebunnya. Kurang lebih begitu, Pak. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, untuk DBH ini belum ada di kami karena memang seperti yang digambarkan di slide tadi bahwa aturannya baru dibuat, sehingga DBH sawitnya itu masih dalam proses penyusunannya. Ini adalah skema yang dibuat untuk penggunaan dana bagi hasil yang sudah disebutkan sebelumnya sebagai masukan untuk pemerintah daerah. Yang pertama adalah untuk menumbuh kembangkan ekonomi sektoral yang memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, mendorong industri hilir berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk di dalam pasar nasional dan internasional. Kemudian adanya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, serta membuka jalur ekonomi barang dan jasa. Kemudian adanya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang disebabkan adanya eksploitasi terus-terusan terhadap sumber daya alam. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan dan membuka lapangan kerja baru. Ini adalah skema yang akan digunakan apabila dana bagi hasil yang disampaikan tadi bisa teralokasi dan dimanfaatkan oleh daerah untuk membangun di daerahnya. Pak Sidik, Siapa? saya menanggapi mengenai DBH ya. Ini Ya. saya kira udah lama usulan ini dari kepala daerah ya seluruhnya. Mungkin udah 6-7 tahun itu. Waktu saya masih Ya, Pak. menjabat Dirjen pun saya ketemu dengan Gubernur Riau PLT waktu itu. Siapa tuh yang dari Depnagri kalau nggak salah, Pak Ya. siapa ya? Pernah kan ya Gubernur PLT. Dia pun minta DBH waktu itu. Dia Ya, bilang ini kan DBH ini berdasarkan undang-undang. Ini harus undang-undangnya harus dirubah, Pak Sidik. Ya, Pak. DPR kali undang-undangnya harus dirubah karena pertambangan udah masuk mengenai perimbangan keuangan negara kalau nggak salah itu. Saya kalau nggak keliru ya, itu harus Ya. dirubah. Kalau nggak dirubah ini nggak akan bisa, Pak Sidik. Saya kira minta dirubah undang-undang itu. Nah, ini terkait problem utama petani swadaya, masalahnya adalah produktivitas rendah. Jadi produktivitas petani sawit Indonesia rendah, hanya berkisar 2-3 ton hektar per tahun. Tanaman tua dan kebun yang menggunakan bibit ilegitim jauh di bawah perkebunan swasta yang berkisar 5-6 ton per hektar per tahun. Memang untuk hal ini maka kita di pemerintah dalam hal ini BPD PKS ada program peremajaan sawit rakyat gitu ya. Nah, akibat produktivitas rendah ini dampaknya adalah kesejahteraan petani rendah. Kondisi ini berakibat pada kurangnya pendapatan petani dan menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan petani tersebut. Solusinya adalah yang dilakukan oleh BPD PKS adalah melalui program dana bantuan peremajaan untuk pekebun dengan menggunakan dana pungutan ekspor sawit. Ini tujuannya untuk peningkatan produktivitas petani dalam rangka peningkatan kesejahteraan dari petani itu sendiri. Cut off dari kami adalah rekomtek dari Dijenbun. Jadi usulan dari kelembagaan tani untuk pengajuan usulan PSR sesuai persyaratan, tentunya ini mengacu dengan Permentan 03 ya, Permentan 03 yang baru, kelembagaan tani kemudian
dari pengusulan ini kami ada aplikasi PSR online ya. Alhamdulillah ini aplikasi baru terkait PSR online sudah kita bangun. Nah ini kemarin sudah kita uji, ada simulasi dari pengusul sampai kepada Dijenbud dan ini kita sudah lakukan. Mudah-mudahan dalam minggu ini untuk aplikasi PSR online yang baru dengan mengacu pada Permentan 03 bisa jalan sehingga para pekebun atau petani bisa mengusulkan program PPKS ini. Kami sebagai petani berharap seperti dulu ketika kami petani diterima oleh Pak Jokowi, katanya PSR ini jangan terlalu banyak-banyak lah aturannya, kalau perlu satu aja syaratnya. Jadi walaupun itu tidak mungkin, tapi maksudnya sederhana lah, walaupun itu tidak mungkin, tapi kita memahaminya itu maksudnya sederhana mungkin, tidak menyulitkan. Kemudian kami berharap tim baik itu PSR, Sapras maupun dan lain-lain itu melibatkan instansi lain. Misalnya Sapras ini kan harus melibatkan pekerjaan umum. Nah, ini masukkan dalam tim. Kemudian banyak yang harus dilibatkan sehingga tidak menyulitkan kami ketika kami mengajukan proposal PSR misalnya. Libatkanlah pertanahan menjadi tim. Semua akan kita himpun, kemudian kita sampaikan pada yang berwenang untuk kita sampaikan bagaimana solusinya, termasuk koordinasi antara Dijenbud, BPN dan seterusnya kehutanan.